Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Adik-adik yang saya muliakan, juga para petugas yang berbahagia, alhamdulillah kami dari Komite Dakwah, ya, dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan diberikan amanah untuk hadir bersama di sini, ya, untuk bagaimana kita bertatap muka dan menyampaikan dakwah, ya, untuk menjadi jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Saya yakin dan percaya adik-adik pasti ingin selamat, ya, selamat dunia, selamat akhirat, ya. Nah, siapa namanya? Ahmad Fauzi. Kalau ini Sultan. Ya, Ibrahim. Kalau Mama Ismail, ya. Keempat ini tentu mengharapkan bahagia, betul ya? Selamat, karena memang kita hidup ini kan banyak cobaan, ya. Selalu ada cobaan yang datang kepada kita, tetapi bagaimana cobaan ini bisa kita carikan solusi, ya, sehingga adik-adik ini insya Allah kembali menjadi orang yang kelak bermanfaat dalam hal bagaimana kita insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya saya mengambil judul menggapai menggapai ridho Allah. Nah, gitu ya. Kita mungkin merasakan bahwa betapa perbuatan kita karena ujian Allah, cobaan Allah ini tanpa disengaja kemudian bisa kita menjadikan sebagai pelajaran. Karena tidak ada satu peristiwa hidup ini tanpa ada hikmahnya. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, kesukaran ada hikmahnya, ya. Maka hikmah inilah yang kita akan jadikan sebagai jalan. Namanya jalan sirah. Nah, pernah dengar kalau kita baca Fatihah, ya? Hafal surat Fatihah? Hafal, ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kepadamu ya Allah minta pertolongan dan menyembah, nah, kepada Allah. Sehingga apa yang kita rasakan adik-adik, ya, insya Allah kelak akan mengantarkan hikmah kebaikan. Nah, bagaimana mencapai jalan jalan ridho Allah, menggapai keridoan. Ridho itu sama dengan menggapai keselamatan, menggapai keberkahan, ya, menggapai kedamaian. Kan itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu maka yang pertama adalah mari kita menjadikan seluruh ujian ini sebagai cobaan, ya. Apa yang dirasakan Dek Sultan, ya, ini ujian, jadikan sebagai cobaan, ya, sehingga ada kesadaran kita, ada kesabaran untuk menerima, ada ketulusan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, itu yang pertama. Jadi Ahmad Fauzi demikian, ya, bahwa kita akan tulus menerima cobaan ini karena Allah yang mengatur ini. Namun demikian kita berharap sebagai umat muslim semua, ya, muslim semua, sebagai orang Islam, maka selalu ada jalan kebaikan. Siapa lagi tadi namanya? Ibrahim, ya. Oh, sama namanya Nabi Ibrahim ini, ya. Masya Allah. Ismail, ya. Itu Ismail anaknya Ibrahim. Itu bukan anaknya Ismail. Nah, oleh karena itu maka de Ismail, de Ibrahim, Sultan sama Ahmad Fauzi, kita berharap ini sekaligus ini loncatan untuk memperbaiki diri. Ya, sekali lagi tidak ada orang hidup tanpa ada ujian. Sehingga agama kita Islam ini mengajarkan bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, bahwa Allah akan melihat perilaku seseorang sekecil apapun perbuatan itu. Kita melakukan sesuatu maka Allah lihat. Karena Allah lihat, pasti lihat kita. Ada dua malaikat yang selalu hadir di kita. Jadi biar kita berada di sini, saya berada di sini, ada malaikat selalu hadir. Namanya malaikat rakib, malaikat atid. Inilah malaikat yang mencatat perbuatan baik dan mencatat perbuatan tidak baik. Nah, namun demikian kita masih berharap bahwa masih ada nafas.
masih ada nafas kita, nyawa kita, maka pintu tobat masih terbuka. Nah, kira-kira Ama Fauzi berharap ingin kembali ke jalan yang benar, begitu ya? Jalan kebaikan, ya. Kita ingin hidup secara normal, insya Allah, secara benar, secara baik, sehingga kita bermanfaat. Al-Quran mengatakan, khairun nas ampahum linas. Manusia terbaik adalah mereka yang bermanfaat. Ya. Masih hidup semua orang tuanya? Meninggal ya? Ibu masih hidup? Kalau meninggal juga? Ibu sudah masih ada? Dua-duanya? Kalau Ismail masih ada ya? Di Makassar semua? Mereka mengharapkan kita menjadi, insya Allah menjadi anak yang berbakti. Ya tentu kita berharap bahwa apa yang kita rasakan tentu ya mudah-mudahan kelak ada jalan terbaik, ya. Itu kira-kira. Dan yang pertama adalah bagaimana menjadikan seluruh ujian ini menjadi cobaan. Itu yang pertama. Untuk menggapai namanya ridho Allah. Yang kedua, siapa yang sudah berkeluarga? Sudah punya istri? Ada anak? Oh belum ya? Oh pengantin baru? Umur berapa sekarang? 22. Berarti pengantin baru ya? Oh Masya Allah. Yang lain masih pemuda? Ismail ada istri? Belum ada? Ya. Nah, ini yang pertama adalah jadikan cobaan. Ya ujian ini. Yang kedua, adik-adik, bahwa kita ada niat. Ada niat menjadi baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kita punya niat dulu dalam hati. Insya Allah, ya Allah, saya akan menjadi orang baik. Itu dulu. Ya, hilangkan semua yang membuat kita buruk. Sehingga syaitan tidak bisa datang menggoda. Ya Allah, sebelum saya sampai pada usia tertentu, maka saya ingin menjadi baik. Minta niat itu dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berangkat dari niat, dan apa yang kita niatkan, insya Allah itulah yang Allah akan berikan. Nah, jadi di sini kan bisa sholat juga ya? Sholat kita, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, ya Rob, saya berniat untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Ya, saya juga merasa sedih melihat ya, begitu suasananya, sehingga kita berniat untuk bagaimana kelak menjadi baik, insya Allah. Sehingga kita tidak berada pada kesan orang lain, ya, kesan orang lain yang buruk, yang tidak baik, tapi kesannya lah positif. Ini yang kita harapkan. Bangunlah niat ini, ya, niat ini. Niat harus dibangun dengan perilaku. Di sini kan tentu adik-adik berkenalan semua kan? Ini memang kenal semua atau baru ketemu di sini? Baru ketemu. Ini persaudaraan muncul, ya, muncul persaudaraan itu. Dan kemudian kita berharap bahwa dengan melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan sholat 5 kali sehari semalam, menjauhi larangan Allah, maka ini akan mengantarkan niat itu. Ya, berapa kali kita sholat deh? 5 waktu. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Ya, nah ini kalau kita sudah lakukan ini, insya Allah itu adalah jalan kebaikan. Ya, jalan kebaikan. Nah mudah-mudahan adik berempat, saya doakan ya, kelak menjadi orang terbaik. Ya, karena tidak ada satu keburukan itu akan menjadi buruk terus, tidak. Sepanjang yang kedua niat itu, adik-adik munculkan, saya akan menjadi orang yang baik. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa bahwa kita sudah punya orang tua, ada yang sudah meninggal, ya, jangan lupa mendoakan. Semoga di alam kubur tenang, damai, dan bahagia. Nah, kemudian orang tua kita yang masih hidup, ibu, ayah, doakan juga di sini supaya mereka ikhlas. Tentu mereka juga pedih, mereka susah, sulit, ya, membayangkan anaknya yang ada di sini. Mereka susah, tapi kita mendoakan semoga dia tulus, ikhlas. Ya, biarkanlah ini adalah bagian dari takdir saya. Tetapi insya Allah saya akan menjadi orang yang baik. Nah, itu kira-kira. Itulah tekad, itulah harapan, itulah wujud dari sebuah keinginan akan berubahnya situasi menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terakhir adik-adik,
Jangan lupa selalu berdoa. Untuk menggapai ridho Allah dan bahagia itu berdoa. Doa silahkan pakai bahasa apa saja. Kunekat tekule bahasa Mangkasar. Ya roki bahasa Bugis silakan bahasa Bugis. Berdoa kepada Allah. Bahasa Arab kule tonji. Ya roki bahasa Mandarin. Ada bisa bahasa Mandarin, bahasa Cina. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Kita mohon sehatkan saya lahir batin. Kan di sini kan kita tidak pernah tahu penyakit datang kan. Tapi kita mohon kepada Allah, sehatkan saya. Sehatkan saya secara fisik dan secara rohani. Ya, satu. Yang kedua, doa kepada Allah, selalu berdoa. Karena doa mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Adik kode saya kalau saat waktunya. Ya. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kira-kira itu. Nah, tiga hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Kami memang diberikan tugas untuk menyampaikan dan mendoakan. Semoga apa yang kita alami insya Allah segera berakhir. Ya. Nah, kira-kira adik-adik secara hati terbuka, silahkan ada diskusi, boleh bertanya tentang agama ini, kita akan jelaskan. Ya, mungkin dalam pelaksanaan apa, sholat, ibadah, ada hal yang mungkin kita tidak paham. Ya, bagaimana ini? Ya, gitu ya. Silakan. Kalau misalnya ada hal yang adik-adik mau tanyakan, silahkan. Saya terbuka, bisa memberikan jawaban, solusi, kira-kira. Bisa saya langsung, Pak, saya mau bertanya, boleh ya? Atau ada yang mau bertanya kira-kira? Ada, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, sebelum kita lanjut, ya, bagaimana perilaku agama ini kan gitu ya. Kalau sholat kan sudah lancam itu, iya kan. Kalau maghrib kan 3 rakaat, isya 4 rakaat, ya, subuh 2, duhur 4, asar 4, ya itu. Nah, di sini juga baca Quran. Ada juga baca Quran sini, ya. Iqra, ya Iqra, ya. Tapi sudah mulai paham ya, bata sudah, ya. Siapa yang ngajar Iqra? Belajar sendiri sama teman, ya. Siapa yang mengajar sini Iqra? Ada? Oh, Pak Ibrahim ngajar Iqra. Oh iya. Itu semua jalan. Ini yang disebut dengan sirah, jalan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya adik-adik insya Allah kelak kita berharap. Ini kan berapa? 2 bulan sini ya, 20 hari ya. Nah, mudah-mudahan proses nanti segera memberikan jalan terbaik. Ya, itu harapannya. Ini kan sekali lagi bahwa Allah punya kuasa. Nah, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Apalah kusareko. Ya. Ellaku wareko. Ada orang Bugis Makassar semua. Ya. Apalah kusareko. Ya. Tutup mak lepa-lepa biasa memang nauran bomba natal besi kita memelo. Dunia ini satu kali kita lewati. Dunia ini yang kita tempati ini hanya tempat banyaknya ujian. Ya, oleh karena itu kita mencoba mencari solusi. Solusinya apa? Adik-adik perbanyak doa. Doa. Doa apa saja? Mau tidur, bangun dari tidur, sudah hafal semua ya? Mau tidur, bangun tidur. Mau makan, sudah makan. Nah itu doa semua. Doakan orang tua, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Atau saya Allahumma ghfirli. Nah itu. Kita mendoakan orang tua kita. Karena hakikat mendoakan orang tua pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Nah, jadi tiga hal tadi adik-adik ya. Yang pertama adalah jadikan cobaan itu sebagai ujian dari Allah. Cobaan ini yang kita rasakan ya. Yang kedua, niat baik untuk mencari jalan kebaikan, niat. Dan yang ketiga, berdoa. Nah, oleh karena itu agama kita sebagai ajaran kebenaran dan ajaran keselamatan melihat bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib takdir seseorang kalau bukan dia sendiri merubahnya. Tena kulli kareng Allah Ta'ala na parubai menjadikan ya
pangkau ke pun nanti kalian na rubah ke pangkau kena. Kira-kira itu. Jadi Allah akan merubah kalau kita yang mau berubah. Yang cara apa tadi? Tadi adalah doa. Yang kedua, usaha. Itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah tidak lama lagi adik sudah merasakan kebaikan itu. Ya. Nah, jangan lupa juga kalau ada waktu adik salat tahajud. Tahajud 2 rakaat tengah malam. Ya. Tengah malam. Nah, takbir, setelah selesai Fatihah baca pengopu, kemudian sujud, bangun lagi, assalamualaikum, bagus sekali. Itu langsung ada cahaya biasa memberikan jalan terang kepada kita. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi doa, bagian dari doa adalah meningkatkan sholat. Nah, sholat tahajud. Nah, yang kedua ada sholat duha. Sholat duha di pagi hari, jam 7 sampai setengah 12, jam 11. Nah, 2 rakaat juga boleh. Nah, terakhir ada sholat sunat taubat. Nah, taubat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya, itu yang kita harapkan, adik-adik. Jadi baik Ahmad Fauzi, Dek Sultan, Ibrahim, Ismail, ya, berempat insya Allah menjadi orang terbaik. Ya. Nah, kira-kira ada enggak pertanyaan? Apa yang adik mau tanyakan kira-kira? Kalau kita mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Kan kalau kita mendoakan sama muslim, Ya. kita akan mendapatkan sebesar itu. Pahalanya betul. Ya. Kalau kita mendoakan sesama muslim, berarti pahalanya kita dapat. Ya, kita doakan sama orang tua, toh, sama muslim, kita saling mendoakan. Misalnya Dek Ismail mendoakan Dek Ibrahim, itu pahalanya juga kembali ke kita. Begitupun Dek Ibrahim mendoakan Ismail, mendoakan Dek Sultan, mendoakan Dek Fauzi. Ya, maka saling mendoakan itu adalah pahala. Kira-kira itu. Ya, biasa kan tiba-tiba teman sakit, panas, demam tuh. Kita bantu dia, kita doakan. Itu adalah kembali ke kita. Baik, terima kasih Dek Ismail ya. Yang lain ada? Silakan, misalnya pertanyaan apa, silakan. Ya, karena kami hadir sebagai bagian dari kakak, orang tua, saudara untuk hadir ingin melihat dan mudah-mudahan ya adik-adik ini yang menjadi orang baik, orang terbaik yang memang hanya sekedar ini sebuah ujian biasa, insya Allah. Ini yang kita harapkan. Dan kami dari komite dakwah ya Majelis Ulama memang hadir dalam rangka merangkum untuk bagaimana memberikan terapi-terapi kebaikan kepada adik-adik untuk menjadi kelak menjadi orang yang bisa bermanfaat dengan lingkungan, bermanfaat dengan keluarga, bermanfaat dengan agama, bermanfaat dengan masyarakat. Hilangkan kesan buruk, kesan negatif, tidak lagi. Yang ada adalah kesan positif. Tunjukkan bahwa saya hamba Allah yang akan selamat. Itu kira-kira. Karena itulah agama mengajarkan ajaran itu. Kita sebagai muslim, aslama yusallimu, selamat dan menyelamatkan. Nah, jadi adik-adik saya kira itu mungkin cukup ya. Saya kira itu adik-adik ya. Kesimpulannya ada 3 hal kesimpulan saya untuk mencapai keridhaan Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah. Pertama adalah semua cobaan menjadi ujian. Jelas ya? Yang kedua, perbaiki niat untuk menjadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang baik. Perbaiki niat. Pabajiki jo niata hilalang parasangan tak antumange, ya. Perbaiki dalam atinta, ya. Yang ketiga, perbanyak doa, perbanyak ibadah, sholat sunnah, ya, dan sebagainya. Kalau ini yang kita jalani, Dek Fauzi, Dek Sultan, Dek Ibrahim, Dek Ismail, saya yakin dan percaya insya Allah akan ada jalan yang Allah berikan. Ya, insya Allah. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari KDK Majelis Ulama Indonesia, karena kita lah warga negara Indonesia akan selalu menjadi baik dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih adik-adik, saya doakan sehat semua ya, lahir batin insya Allah. Hormat kepada Pak petugas, Pak polisi ya, insya Allah taat dan patuh. Nah, ini bagian dari memenuhi undang-undang ketentuan negara. Terima kasih, saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya ya.
lakukan terus kebaikan, lakukan terus ibadah, doa kepada Allah. Sekali lagi terima kasih. Salam dari KDK MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.